Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis secara pribadi dapat menyelesaikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Meningkatnya Pengetahuan Peserta Didik dalam Mengenal Kesenian Tradisional Daerah Nusantara melalui pelaksanaan gelar karya pada mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Buntulia. Selain itu juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan pemahaman terhadap penulis mengenai penerapan fungsi dan tugas sebagai seorang ASN, sehingga bisa menambah wawasan penulis untuk bisa melaksanakan fungsi dan tugas sebagai seorang ASN di tempat kerja. Sebagai seorang yang menulis laporan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan kalimat maupun tata bahasa penyampaian yang kurang dipahami. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat ataupun motivasi dan inspirasi bagi yang membaca. Video ini berisi tentang laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun judul yang penulis angkat yaitu Meningkatnya Pengetahuan Peserta Didik dalam Mengenal Kesenian Tradisional Daerah Nusantara melalui pelaksanaan gelar karya pada mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Buntulia. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada pelaksanaan orientasi PPPK Angkatan ke-6. Dalam laporan ini akan dijelaskan tentang gambaran materi yang diperoleh pada pelaksanaan orientasi PPPK Angkatan ke-6, nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo, nilai dan etika organisasi di SMA Negeri 1 Buntulia, dan rencana kerja PPPK. Adapun identitas diri penulis, nama Fatriani Saleh SPD, NIP 199808172022212021, nomor absen 31, jabatan ahli pertama guru seni budaya, unit kerja SMA Negeri 1 Buntulia. Latar belakang. Untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme ASN, biasanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat pelaksanaan orientasi agar nantinya nilai-nilai dasar ASN dapat tertanam di dalam diri seorang ASN. Bentuk orientasi ini dapat dilihat pada pelaksanaan orientasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo baru-baru ini pada ASN PPPK Angkatan ke-6. Pelaksanaan orientasi ini dinaungi oleh pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan selama 5 hari, dimulai pada Senin tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 5 Juli 2024. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan pada ASN PPPK Angkatan ke-6 tentang visi, misi, tugas, dan fungsi pemerintah Provinsi Gorontalo, Wall of Government, pengenalan jabatan ASN, dan pengembangan kompetensi ASN, kebijakan jabatan fungsional ASN, manajemen PPPK, penilaian kinerja PPPK, pembelajaran berakhlak, serta penerapan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai seorang ASN. Materi yang diberikan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, negara, dan budaya, orientasi pemerintah khususnya ASN PPPK Angkatan ke-6, sehingga nantinya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dengan baik. Sebagai bagian dari pegawai pemerintah Provinsi Gorontalo, ASN PPPK Angkatan ke-6 perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Karena penyesuaian diri yang tepat dan cepat mendukung sikap kerja yang bersinergi dengan lingkungan, sehingga apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, kami selaku ASN PPPK Angkatan ke-6 sudah mampu menyesuaikan diri kami dengan baik di tempat kerja yang baru.
Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan orientasi ini yaitu yang pertama, maksud pelaksanaan orientasi pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Angkatan ke-6 yaitu sebagai bentuk pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN PTTK serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan yang kedua, tujuan pelaksanaan orientasi pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Angkatan ke-6 yaitu peserta orientasi mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi ASN PTTK Provinsi Gorontalo dan sebagai pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi ini yaitu yang pertama, waktu pelaksanaan orientasi pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Angkatan 6 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan pembukaan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024, MUK LMS pada tanggal 20 Februari sampai dengan 5 Maret 2024. Pelaksanaan orientasi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli 2024 dan pelaksanaan evaluasi akademik dilaksanakan pada 5 Juli 2024. Adapun tempat kegiatan orientasi pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Angkatan ke-6 ini yaitu dilaksanakan di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan pembukaan dan sosialisasi dilaksanakan di BPSDM Provinsi Gorontalo, MUK LMS di SMA Negeri 1 Buntulia melalui daring LMS wajar. Pelaksanaan orientasi dilaksanakan di SMA Negeri 1 Buntulia melalui Zoom meeting dan evaluasi akademik dilaksanakan di SMA Negeri 1 Buntulia melalui LMS. Visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, visi. Visi pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Adapun misi Provinsi Gorontalo yaitu yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan lebih melayani. Visi dan misi SMA Negeri 1 Buntulia yaitu visi SMA Negeri 1 Buntulia mewujudkan insan Indonesia yang berkarakter Pancasila, cerdas, dan berprestasi. Misi SMA Negeri 1 Buntulia yaitu yang pertama, meningkatkan pembinaan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana yang religius dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga sekolah. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap aktivitas pembelajaran yang terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Yang ketiga, menyiapkan perencanaan pembelajaran yang terupdate yang berorientasi pada tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan yang efektif, inovatif, kreatif, produktif, menantang, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan yang kelima, pengembangan gerakan iliterasi sekolah, terutama literasi baca, literasi budaya, dan literasi digital secara terprogram dan terstruktur. Adapun rencana strategis SMA Negeri 1 Buntulia yaitu terbagi atas 3 rencana, yakni dalam jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang terakhir adalah jangka panjang. Adapun rencana dalam jangka pendek yaitu terciptanya budaya sekolah yang religius dan berkarakter melalui tampilan perilaku yang santun, berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menghargai kebinekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun rencana dalam jangka menengah yaitu terselenggaranya layanan pembelajaran yang adaptif dengan segala kondisi, dengan aplikasi serta sarana belajar yang proporsional dan kondisional. Dan rencana pada jangka panjang yaitu lahirnya lulusan yang kompetitif yang siap melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun eksis dalam kehidupan nyata di masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Manajemen tugas pokok dan fungsi PPPK di SMA Negeri 1 Guntulia. PPPK memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat kesatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok guru sesuai Permendikbud 15 tahun 2018 yaitu guru merupakan tenaga profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun fungsi PPPK guru itu sendiri di satuan pendidikan meliputi yang pertama, sebagai fungsi instruksional yaitu sebagai pengajar, yang kedua fungsi edukasional yaitu sebagai pendidik, dan yang ketiga yaitu sebagai fungsi manajerial yaitu sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Adapun rencana kerja tahunan penulis sendiri sebagai guru ASN PPPK di SMA Negeri 1 Guntulia yaitu pada identifikasi isu terdapat 3 isu, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan peserta didik dalam mengenal kesenian tradisional daerah Nusantara. Yang kedua, kurangnya minat peserta didik dalam menyalurkan bakat dan keterampilannya di bidang seni. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan peserta didik dalam mengelola bentuk pertunjukan seni. Adapun isu yang diangkat yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik dalam mengenal kesenian tradisional daerah Nusantara sebagaimana yang terdapat pada identifikasi isu nomor 1. Adapun gagasan kreatif terhadap isu yang diangkat yaitu meningkatnya pengetahuan peserta didik dalam mengenal kesenian tradisional daerah Nusantara melalui pelaksanaan gelar karya pada mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Guntulia. Sebagai penjabaran gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut, terdapat beberapa poin yang akan dilaksanakan sebagaimana diuraikan pada gambar tabel ini. Untuk rencana kerja menengah, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni seperti yang diuraikan pada tabel gambar, yaitu dimulai pada tahun 2024, kemudian pada tahun 2025, dan terakhir pada tahun 2026. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan penulis dalam laporan ini yaitu berdasarkan hasil kegiatan orientasi PPPK dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru PPPK. Dan saran penulis yaitu, dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, maka guru dituntut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif baru yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini, agar nantinya tercipta proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Demikian presentasi pada laporan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.